Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 44 ayat 33 dan 34 yang berbunyi, oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah rela berkorban demi kasih kepada orang tua dan saudara-saudara. Kisah tentang peran seorang Yusuf, anak Yakub yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya itu, kemudian akhirnya ia malah menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Pada waktu itu timbullah kerinduan bagi Yusuf untuk memastikan bahwa saudara-saudaranya mengasihi Yakub, ayah mereka, dan mengasihi juga Benyamin, adiknya, telah terjawab. Di mana Simeon rela menjadi tahanan di penjara untuk memastikan bahwa mereka memang mempunyai adik bernama Benyamin yang saat itu tidak bersama mereka. Kemudian Yehuda dengan kesadaran penuh rela pula menawarkan dirinya menjadi budak asal Benyamin boleh pulang kepada ayahnya agar Yakub tidak akan mati oleh kesedihannya yang telah kehilangan Yusuf dan juga Benyamin kalau tidak pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu. Renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita orang yang beriman percaya kepada Kristus agar kita ini mau tetap mengasihi Bapak, Ibu, orang tua kita dan mengasihi sesama saudara-saudara di internal sesama anggota keluarga terdekat dan juga saudara-saudara seiman untuk sungguh-sungguh saling mengasihi dengan kasih yang tulus, yaitu kasih yang mau berkorban untuk membahagiakan orang yang kita kasihi dan sayangi. Ingatlah akan contoh teladan dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita umat manusia ini. Tidak jemu-jemu untuk berbuat baik seperti yang ditegaskan dalam Galatia 6 ayat 10 berikut ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita perlu belajar dari nas renungan hari ini. Apabila dulu saudara-saudara Yusuf memang sangat membenci Yusuf, bahkan mau membunuhnya, tetapi sekarang mereka telah bertobat dan berubah menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang kepada ayah dan adik mereka, Benyamin, yang tentunya juga sangat dikasihi oleh Yakub, ayah mereka itu. Sesungguhnya kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus bahwa menurut kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, adalah guna meningkatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Maka kita harus dengan penuh kasih sayang pula, baik kepada orang tua sebagaimana ditegaskan di dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Maupun juga hidup yang penuh kasih sayang terhadap saudara-saudara kandung kita, keluarga dari kedua belah pihak orang tua kita, dan juga bagi siapa saja yang dapat kita temui
dan yang dapat kita jangkau, termasuk orang-orang yang membenci kita. Apabila kita masih membenci saudara kita atau orang lain, hendaknya segera kita bertobat menjadi orang yang penuh kasih sayang sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dulu mengasihi dan menyayangi kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar hidup kami ini senantiasa boleh menyatakan akan apa yang sudah Tuhan Yesus perlihatkan kepada seluruh umat manusia, supaya kami juga rela berkorban demi kasih kepada orang tua dan kasih kami kepada saudara-saudara. Untuk itu, mampukan kami pula saat ini di dalam mewujud nyatakan kasih kepada sesama kami umat manusia, baik yang terdekat di lingkungan anggota keluarga maupun yang jauh, bahkan mereka yang memusuhi kami. Biarlah semuanya itu boleh kami berlakukan karena pertolongan Roh Kudus saja. Kini kami mau berdoa bagi kami yang saat ini merasakan adanya penderitaan akibat terpapar pandemi COVID-19 sekarang ini. Baik yang sudah sembuh maupun kami yang berangsur-angsur untuk menerima kesembuhan yang dari anugerah Tuhan Yesus melalui sarana perawatan para medis, dokter, obat, dan perhatian dari segenap anggota keluarga maupun kami sebagai sesama teman-teman seiman. Oh Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap berharap mujizat kesembuhan-Mu terjadi kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa bersembah sujud kepada-Mu. Amin.